Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam kajian di masjid yang penuh dengan rahmah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita masih seputar tentang dosa-dosa besar. Hari ini kita membahas tentang dosa besar yang ke-50, perihal mencaci maki kaum muslimin dan menyakiti mereka. Menyakiti kaum muslimin dan mencaci maki mereka. Bahasan ini, dosa besar ini, dosa besar yang paling berat, Pak. Taubatnya itu susah, Pak. Kalau orang zina itu dia taubatnya sama Allah. Kalau dia mencuri itu taubatnya sama Allah. Kalau ini berat, Pak, taubatnya. Kalau dia taubat sama Allah saja nggak cukup, dosanya dia masih ada. Inilah beratnya dosa yang berkaitan dengan sesama manusia. Nggak cukup seseorang itu bertaubat sama Allah saja, tetapi dia harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Ini tidak mudah, Pak. Karena dosa ini berkaitan dengan kehormatan seorang muslim. Bisa jadi orang itu bertaubat sama Allah, tetapi dia tidak meminta maaf kepada yang bersangkutan. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut dan pailit itu siapa? Man ya'ti yaumal qiyamati bihasanat. Hari kiamat nanti di mahsyar dia datang dengan membawa pahala yang sangat banyak sekali. Tetapi sayangnya dia wa qad daraba hadza wa syatama hadza wa akhadha mala hadza. Tapi sayangnya dia suka memukuli si fulan, suka mencaci maki si fulan, suka mengambil hartanya si fulan. Lalu mereka yang terzalimi itu datang menghadap untuk menuntut dan mengambil haknya. Bayarnya pakai apa, Pak? Minta maaf. Saat itu enggak berlaku, Pak, maaf sudah. Ya, maafin deh, itu di dunia. Di mahsyar nanti, di akhirat sudah tidak ada, Pak. Ya, tidak ada, Pak. Akhirnya gimana caranya? Pahalanya dia diambil untuk diberikan kepada orang yang terzalimi tadi. Begitu seterusnya. Habislah pahala dia. Akhirnya mau masuk surga nggak bisa, nggak jadi masuk neraka, Pak. Berat ini dosa, Pak. Menyakiti orang Islam, ya. Mencaci maki. Di sini bahasannya seputar kehormatan. Kalau sekarang kerap kali berita yang disebut dengan kaum buzzer dengan menyebarkan berita hoaxnya. Berita hoaxnya diusung oleh kaum buzzer, di mana dia menyerang satu individu. Ini yang dimaksud dengan bahasan ini, Pak. Apa itu? Mencaci maki, mencela, atau yang kedua, mengusung sebuah informasi yang bohong, mengusung sebuah berita bohong yang sifatnya menyudutkan si fulan.
Ya. Jadi menyebarluaskan berita bohong yang berkaitan dengan seseorang. Tentu berita bohong ini menyudutkan dia, merendahkan dia. Jadi bisa mencaci maki, mencela. Bisa pula yang tadi itu. Ya. Bisa pula yang ketiga adalah menyebarluaskan keburukan seseorang. Aibnya si fulan disebarluaskan di tengah masyarakat. Ini menginjak-injak kehormatan seseorang, Pak. Ya. Kita lihat ayat-ayatnya sama hadisnya, ini ngeri, Pak. Yang pertama, surat Al-Ahzab ayat 58. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Lihat ini. Mereka yang menyakiti orang-orang beriman, laki dan perempuan. Bighairi maktasabu, padahal mereka tidak melakukan itu loh. Faqad ihtamalu, sungguh mereka yang menyebar berita-berita hoax, berita-berita hoak katanya, menyebarkan berita-berita bohong tadi, padahal si fulan tak melakukan itu. Faqad ihtamalu, mereka telah memikul buhtan. Buhtan ini bohong kuadrat, Pak. Ghibah yang double ini, Pak. Bohong banget gitu ya. Wa itsman mubina, dan dosa yang sangat besar. Disebarkan bahwa si fulan ini begini di media sosial umpamanya, atau di masyarakat, di sekitar tetangga diomongin, disebarkan berita-berita bohong negatif, padahal si fulan ini enggak seperti itu, Pak. Tahu enggak kamu si fulan ini tukang fitnah, dia begini, sudahlah. Padahal si fulan enggak begitu. Ini yang dimaksud dengan ayat ini. Dia telah membuat kebohongan yang besar dan dia telah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar sekali, Pak. Dan ini mengganggu dan mencelakai, menyakiti orang beriman. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Di surat Al-Hujurat ayat 12. Allah mengatakan wala tajassasu, jangan kalian itu mencari-cari kesalahan orang. Wala yaghtab, jangan berbuat ghibah. Nah ini zaman sekarang ini zaman orang nganggur, ngapain akhirnya? Setiap hari isinya nyari kesalahan orang aja, Pak. Siapa yang dimaksud di sini? Mulai dari rakyat biasa sampai pemimpin, Pak. Tetap itu dilarang, tidak boleh. Lah rakyat biasa aja nggak boleh, apalagi pemimpin, apalagi ulamanya. Tidak boleh. Dicari-cari kesalahan setiap hari. Kalau nemu di berita, walaupun di headline-nya saja, udah langsung dia bikin status, bikin berita di Facebook dia, di Instagram dia, disebarlah luaskan dia, atau dianalisa dari sebuah headline saja, dan seterusnya dan seterusnya. Ini bukan sifat orang beriman, Pak. Para ulama tafsir mengatakan ini adalah sifat orang kafir. Orang beriman tidak begini. Ya. Wala yaghtab, dan jangan berbuat ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah, Rasulullah SAW bertanya ketika ayat ini turun, tahukah kalian apa itu ghibah? Zikruka akhaka bima yakrah. Kalian itu ngomongin temanmu atas sesuatu yang buruk pada dirinya.
Ada seorang sahabat nanya, "Ya Rasulullah, in kana fi ma naqulu haqqan." Wahai Rasulullah, kalau yang memang kita obrolkan itu benar, dia itu jelek, memang begini dan begitu, memiliki kejelekan. Rasulullah menjawab, kalau yang kalian omongkan itu benar, memang begitu dia, kamu telah berbuat ghibah. Kalau tidak sesuai dengan realitanya, kamu berbuat buhtan. Lebih gede lagi, Pak. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maita. Kelanjutan surat Hujurat, kamu mau makan bangkai. Ini serem loh, Pak. Ini dosa besar loh, Pak. Dosanya nggak bisa hilang dengan taubat, Pak. Wailul likulli humazatin lumazah. Surat Al-Humazah itu. Wail, celaka, binasa, neraka tempatnya bagi orang yang suka membuka aibnya orang lain. Bagi orang yang suka mencela, mencaci maki orang lain. Di media mana saja, pakai fasilitas apa saja. Apalagi yang dia sampaikan itu bohong. Bener aja salah, Pak. Apalagi itu bohong. Wail, celaka itu, binasa ini orang. Ya, perhatikan Pak. Sehari ini mulut berapa kali Pak ngomongin orang, ngomongin membuka aib orang lain. Sehari berapa kali? Imam An-Nawawi di Riyadhus Shalihin mengatakan dosanya ini bukan hanya sekedar pada orang yang ngomongin, tapi dosanya juga pada orang yang mendengarkan dan menikmati berita itu, Pak. Bayangin, Pak. Kita menikmati berita-berita hoax begini, baik berkaitan dengan pemimpin, tokoh atau siapa saja. Kita ikut membaca, kita ikut nge-share. Sehari berapa kali, Pak? Tobatnya gimana caranya? Samperin orang yang bersangkutan itu minta maaf sama dia masing-masing, Pak. Bisa, Pak. Ingat siapa saja yang kita omongin, Pak. Hah? La haula wala quwata illa billah. Gimana kita minta maafnya, Pak? Astaghfirullahaladzim. Berat, Pak. Kemudian di sini disebutkan hadis inna syarran nasi manzilatan indallah man wada'ahun nasu tiqa'a fuhsyih. Manusia yang paling buruk kedudukannya di mata Allah. Ya, manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah adalah seseorang yang ditinggalin oleh masyarakat. Kenapa? Karena menghindar diri dari keburukan dia. Di komplek, umpamanya, ada orang yang mulutnya ini dahsyat, jahat, buruk dan sebagainya. Masyarakat tahu, hati-hati nih Pak sama dia nih. Hati-hati sama dia. Nah, berarti apa? Masyarakat menghindar diri dari dia bukan karena dia suka gamparin orang, tapi mulutnya dia suka gamparin orang, Pak. Bukan tangannya yang gampar, mulutnya dia, Pak. Sehingga dia ditinggal sama orang gara-gara mulutnya dia. Ini manusia yang paling jelek di mata Allah, Pak. Astaghfirullahaladzim. Tobatnya itu yang kita pikirin tobatnya. Kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hanbal, para ulama yang lain mengatakan dosanya ini tidak akan gugur dengan dia banyaknya sholat, Pak. Gak akan gugur dengan banyaknya dia sholat, banyaknya dia puasa, banyaknya dia haji. Enggak, Pak. Enggak bakal gugur, Pak. Terus gimana? Ya minta maaf tadi itu. Kemudian di hadis berikutnya, innallaha yubghidul fakhis al-badhi. Allah itu yubghid, membenci orang yang mulutnya itu kotor jorok, Pak. Ini termasuk orang yang kotor jorok mulutnya. Ya, naudzubillah. Ya. Saya singkat-singkat.
Lihat ini Pak, orang yang seperti ini hidupnya justru malah penuh dengan penderitaan Pak. Menderita ini orang hidupnya. Allah bilang, ibadallah, innallaha wada'al haraj illa man iqtarasa irda akhi fadzalika alladhi haraja au halak. Allah akan mencabut kesusahan pada diri seseorang kecuali si fulan itu hidupnya mencaci maki, mencela, menyebar berita bohong pada saudaranya. Allah akan timpakan hidup penuh penderitaan dan susah dalam dirinya Pak. Lihat, ya benar menderita secara psikologis, yang derita Pak. Gak bisa ngelihat orang Pak. Apalagi orang yang dia lihat itu orang yang dia benci. Waduh, bapak gerak sedikit dipantau terus Pak. Kayak kayak badan intelijen lagi ngawasi bandar narkoba aja Pak. Diperhatiin terus bapak gerak sedikit, disebarin berita bohong sejamaah masjid Pak. Ada nggak orang model begini Pak? Ada jamaah? Banyak Pak, banyak. Minta berapa keranjang Bapak orang kayak begini? Berapa lusin Pak orang kayak gini Pak? Banyak Pak. Sakit hatinya dia, nggak bisa nyaman. Hidupnya menderita ini orang Pak. Hidupnya cari, coba Pak lihat dalam dunia politik Pak. Yang jadi lawan politik, hidupnya nyari apa Pak? Hah? Nyebar buzzer Pak, ngabisin duit dia untuk buzzer. Astaghfirullahaladzim. Ya begitulah manusia-manusia. Allah timpakan justru pada diri orang-orang yang seperti ini apa? Hidup susah, halak, kebinasaan Pak. Na'udzubillah. Kenapa bisa sampai seperti ini ya? Karena kullul muslim alal muslim haram. Karena setiap orang Islam dengan setiap orang Islam itu haram Pak. Apanya? Kehormatannya, hartanya, darahnya. Kehormatan orang Islam itu haram, terjaga. Sebagaimana darah dia juga terjaga, nggak boleh ditumpahkan, nggak boleh dilukai dia Pak. Sebagaimana harta dia juga terjaga, haram untuk diambil dengan cara yang tidak dibenarkan. Ya, apapun yang terjadi, walaupun dia ini pelaku dosa besar atau apapun dia, mohon maaf, bahasa kita dia preman pun, sejahat-jahatnya orang pun, tetap dia tidak boleh disebarluaskan kejahatannya. Kecuali dia ini orang ganas yang bisa mencelakai orang lain, berbahaya, bisa menipu orang sana sini, baru kita boleh menceritakannya agar apa? Agar orang lain tidak terkena kejahatan dia. Contoh, Mas hati-hati jangan lewat situ. Situ ada preman yang suka malakin. Ciri-ciri premannya begini. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Menyelamatkan orang lain. Mas hati-hati loh ya. Umpama atau si fulan datang. Ya Mas, saya diajak oleh si A join bisnis. Oh, kamu diajak dia bisnis? Iya, jangan, dia itu penipu. Boleh nggak? Boleh nggak? Waduh, saya nggak boleh ngomongin keburukan orang nih. Serah lu deh. Ya kasihan dia Pak tertipu. Ini para ulama, Imam Nawawi mengatakan di saat itu Anda boleh. Mas, adik saya dilamar sama si fulan. Boleh nggak? Kalau saya jangan, dia itu orangnya begini. Boleh Pak. Ya, tapi kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, Anda cerita sama orang si fulan itu loh. Wah orangnya begini Pak. Bahasa kita apa? Curhat. Apalagi yang dicurhatin dengan bahasa curhat itu siapa? Bininya Pak yang dicurhatin Pak. Pusing gue sama bini gue. Aduh bete ini. Aduh lebih dosa, lebih gede ini Pak dosanya. Ya. Jadi ini orang Islam itu terhormat Pak. Walaupun dia salah, jangan disebarluaskan. Kalau Anda mau memperbaiki, samperin yang bersangkutan, nasihati dia. Nerima, alhamdulillah, enggak nerima urusan dia. Begitulah Pak.
Kemudian berikutnya, ya, al-muslimu akhul muslim. Lihat hadis ini, Pak. Ini prinsip. Al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu saudara dengan Islam yang lain. Yang dimaksud persaudaraan dalam agama. Ketika orang Islam itu saudara dengan orang yang lain, la yazlimuhu, jangan kamu zalimi dia, Mas. Kalau kita tak mau dizalimi orang, ya jangan menzalimi orang, Pak. Wala yakhzuluhu, jangan biarkan dia terzalimi, bantu dia. Wala yahqiruhu, jangan menghina, merendahkan dia. Bihasbi imri'in minasyarr, waduh, lihat nih. Cukup keburukan itu ada pada diri orang lain, orang itu artinya dari ini orang paling jahat, sudah seakan-akan gitu nih bahasanya. An yahqira akhal muslim, ketika dia mencela dan menghina saudaranya. Makanya memanggil panggilan-panggilan yang buruk nggak boleh, Pak. Pitak, pincang, kan banyak kan, ya kan? Nggak boleh, Pak. Jangan manggil panggilan yang jelek. Ya. Apalagi menghinanya, mencelanya. Apalagi yang dihina pemimpin. Apalagi yang dihina para ulamanya. Apalagi yang dihina orang tuanya sendiri. Apalagi yang dicela istrinya sendiri, suaminya sendiri. Yaitu tadi dengan kemasan curhat. Bahaya nih. Kemudian sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang Islam itu dosa besar. Membunuhnya kekufuran. Oh, Pak. Ini bahaya ini. La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak akan masuk surga ketika tetangganya itu tidak merasa aman dengan dia. Tetangga nih. Yang tetangga ini nggak merasa aman dengan orang ini. Kenapa? Mulutnya, Pak. Suka mencaci orang, suka menghina orang, suka mencari-cari kesalahan orang, suka mengganggu tetangga, bikin tetangga nggak nyaman. Anda tegur, marah dia. Nyetel musik kenceng, Anda samperin, mohon maaf Pak, tolong musiknya suaranya pelan aja. Marah dia, Anda yang malah diomelin. Ya sudahlah, sing waras ngalah, Pak. Ini tidak bisa masuk surga ini orang begini ini. Apalagi sampai mencela, mencaci. Na'udzubillah ya. La yadkhulul jannata abdun la ya'manu jaruhu bawa'iqa, sama. Tidak akan masuk surga seorang hamba ketika tetangganya tidak pernah merasa aman dengan dia. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, kata Nabi. Demi Allah dia bukan orang beriman. Sampai 3 kali diurang sama Nabi. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Sahabat nanya, siapa engkau ulang-ulangi seperti ini? Ketika tetangganya dia tak pernah merasa nyaman dengan dia ini. Wah, bahaya sekali, Pak. Inilah Islam ya, luar biasa. Jadi kita ini disuruh bukan hanya sekedar berbuat baik sama Allah, tapi kita juga disuruh berbuat baik sama manusia. Si fulan rajin sholat, umpamanya ini jamaah, sholat wajib pasti, sholat sunnah dia kerjain Pak, sampai sholat malam dia rajin Pak. Udah rajin sholat malam. Puasa, wah puasa sunnah dikerjain semua, sudah puasa sunnah Pak. Zakat, sedekah,
haji, waduh sampai imigrasi Arab Saudi apal sama dia Pak. Umpamanya, lo lagi gitu ya. Kalau yang ustadz umroh di hari bukan pandemi kan ya, itu bukan kemarin kesini kata imigrasinya. Ini minggu kemarin itu kesini. Kalau kita senyum doang kan gitu kan ya. Lo lagi bolak-balik Pak. Tapi sayang, mulutnya ayam geprek level 50 Pak. Mana tuh? Ada kisahnya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang namanya Al-A'mash. Ya, dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah pernah mengatakan, ada seorang laki-laki bertanya, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, inna fulanan tusallil laila wa tusumun nahar. Perhatikan ini jamaah. Wahai Rasulullah, si fulan itu rajin sholat malam. Kalau disebut rajin sholat malam, paling berat berarti sholat sunnah, apalagi yang wajib ya enteng lah kan gitu. Wa tasumun nahar. Seorang wanita ini, ada perempuan sholat malam rajin. Wa tasumun nahar, kalau paginya berpuasa, malamnya sholat Pak. Kalau bahasa kita, wih ini perempuan penghuni surga nih, wali deh kalau orang awam bilangnya ya. Lalu apa yang terjadi? Wa fi lisaniha syai'un yu'dhi. Tapi sayang mulutnya suka mengganggu tetangganya Pak. Mencaci, mencela, membuka aib orang lain. Ya, belanja di tukang sayurnya sih memang sebentar Pak. Yang lama apa? Ngulek cabenya ini di mulutnya Pak. Ngomongin sono. Aduh. Salitah, mulutnya pedes. Ya, pedes di mulut. Katanya. Faqal, apa jawaban Rasulullah SAW Pak? La khaira fiha. Perempuan ini enggak ada kebaikan sama sekali. Hiya finnar, dia bakal masuk neraka. Mana sholatnya Pak? Mana zakatnya? Mana sodakanya? Mana puasanya? Mana hajinya? La khair fiha. Tidak ada kebaikan sama sekali. Hiya finnar. Dia masuk neraka. Kalau enggak tobat tentunya. Hah Pak? Jangan disepelekan. Ya. Ini bahaya Pak. Makanya Rasulullah SAW bilang apa? Udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawiihim. Kalau ada si fulan wafat, anggap andai kata si fulan ini preman bin bajingan Pak. Umpamanya wafat tapi dia orang Islam. Rasulullah bilang apa? Uzkuru mahasina mautakum. Kalian ceritakan kebaikannya saja. Wa kufu an masawiihim. Tutup mulut dari kejahatan dia. Tutup. Yang sering terjadi apa? Kebalik Pak. Keburukannya ditutup, kejahatannya ditutup. Tahu nggak lu si fulan ini? Waduh, pusing gue sama dia. Wah, habis deh. Ya, lihatlah Islam. Sampai wafat pun disuruh menjaga apa? Aibnya, tutup aibnya. Jangan diomongin. Bagaimana hidup? Subhanallah.
Kemudian Rasulullah mengatakan demikian, man da'a rajulan bil kufri au qala aduwallah. Kalau ada si A memanggil si B, lo kafir lo. Kan banyak kan? Lo kafir lo, munafik lo. Umpamanya. Dasar musuh Allah lo, umpamanya. Walaisa kadzalik, padahal realitanya enggak demikian, kalimat itu akan berbalik buat dirinya sendiri, Pak. Illa raja'a alaihi. Di hadis yang lain, man qala li akhihi alla yaghfirallah. Kalau ada orang mengatakan, alah percuma lo, enggak diampuni dosa lo, udah kebangetan kamu. Justru Allah mengatakan, qad ghafartu lahu wa ahbattu amalah. Justru saya ampuni dosa dia, yang ngomong saya hapus semua amal baik dia. Jangan jadi sok guru, Pak, jangan sok pinter. Kita ini kewajiban kita cuma ngingetin orang, nasihati, bukan hakim yang tukang nyetempel, Pak, bukan. Kita nasihatin aja. Bukan mencaci, bukan mencela, maki-maki orang, memvonis orang. Kafir lo, dasar munafik lo. Percuma lo, udah banyak dosa, gak bakal diampuni sama Allah, sok suci lo. Alah, justru itu kalau gak seperti itu padahal dia orang baik, malah berbalik pada dirinya sendiri, Pak. Masih ada sih beberapa hadis tentang azab orang di akhirat nanti. Apa itu? Di akhirat nanti orang seperti ini Allah kasih kukunya itu panjang, Pak. Lalu apa? Kata Rasulullah SAW di sini, mukanya itu digaruk sama kuku dia yang panjang. Kukunya terbuat dari apa? Besi. Allah bikin kuku dari besi, digaruk. Yang ngelupas itu bukan kulit, tapi yang ngelupas kulit sama daging-dagingnya sekalian, Pak. Belum lagi dibakar di neraka jahanam. Ini hukumannya, Pak, di akhirat. Semoga kita bisa jaga lisan kita. Ya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Kurang 10 menit azan. Silakan, ada yang mau bertanya? Kalau enggak, saya lanjutin. Ya, kalau ada yang mau nanya, silakan. Ayo, enggak usah malu. Silakan, Mas. Mas kayaknya mau nanya Anda. Cuman mau mulai malu, tuh celingak-celinguk kayak perawan ditawarin kawin. Gimana, maaf diulangi? Ghibah di luar sepengetahuan dia, lalu taubat sama Allah. Ghibah itu ya memang di luar sepengetahuan orangnya, Pak. Kalau di depan orangnya namanya nyaci maki. Orangnya enggak ada. Orangnya enggak sama kita di sini. Kita ceritain, tahu enggak si fulan? Jarang sholat. Udah aduh pegel deh, percuma tuh orangnya, waduh bener. Orangnya enggak ada, kita omongin dia di sini. Capek gue sama bini gue cerewet, curhat Anda sama temen di kantor. Binimu kan di rumah. Itu namanya ghibah, Mas. Tobatnya gimana? Samperin tuh orang, minta maaf sama dia. Mas, saya minta maaf. Saya ngomongin keburukan kamu di depan orang. Tolong maafin saya, Mas. Ini cara tobatnya, Mas. Ini bukan pasar yang untuk nawar, Pak. Para ulama bilang apa? Tobatnya kalau dosa sama Allah, tobatnya 3. Kan gitu kan? Nyesel, tinggalkan, berbuat baik. Deh, sama Allah ini, Pak. Tapi kalau sama manusia enggak. Tambah 1. Apa? Samperin dan minta maaf. Kenapa? Berkaitan dengan orangnya. Ini bukan kaitan sama Allah, Mas, kaitan sama si dia. Dia bisa. Enggak cukup. Ya. Yang lain? Silakan, Mas.
Ya sama, kita menggibahin, jelek-jelekin orang kafir. Seperti Rasulullah SAW mendoakan orang-orang kafir yang telah membunuh 70 sahabat penghafal Quran. Ya Allah, hancurkan mereka. Ya Allah, binasakan itu para pembunuh-pembunuh sahabat. Allah nurunkan ayat Al-Quran, ditegur sama Allah, ya Muhammad. Wahai Muhammad. Apa? Tidak boleh kamu melakukan begitu. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Kamu enggak punya hak untuk melakukan itu, mendoakan kejahatan kepada mereka. Bisa jadi Allah mengampuni dosa mereka, atau nanti kalau memang diazab, Allah yang azab. Kalau dia sudah masih hidup, kewajiban kita apa? Semoga Allah memberikan hidayah sama dia. Bukan dicaci maki, Pak. Makanya di zaman sejarah, coba Anda baca sejarah. Pernahkah Rasulullah SAW mencaci maki Abu Lahab, Abu Jahal? Mereka-mereka yang memerangi Rasulullah SAW? Tidak, justru dijamu sama Rasulullah SAW kalau ketemu. Tahu gimana ceritanya Abu Sufyan masuk Islam? Kenapa? Karena dijamu sama Rasulullah SAW. Dipanggil, dijamu, didudukin di tendanya. Ya habis Pak, masuk Islam Pak. Tapi mereka yang mencaci maki Islam. Tapi orang Islam tak mencaci maki mereka. Kalau ada orang Islam mencaci maki juga, ini bukan Islam Pak. Didoain semoga Allah kasih hidayah. Kalau sudah meninggal, ya kita katakan si fulan meninggal kafir. Baru udah mati Pak. Tapi kalau masih hidup tidak boleh. Bisa jadi dia bulan depan taubat masuk Islam. Siapa yang tahu? Bisa jadi tahun depan dia taubat masuk Islam lebih baik dari kita. Preman, hari ini dia preman. Bisa jadi dia taubat. Berapa banyak itu preman-preman yang tubuhnya full dengan tato, ternyata dia bertaubat. Bisa jadi taubatnya jauh lebih baik daripada saya dan kalian. Kita nggak tahu apa yang terjadi kan. Yang lain. Hah? Siapa yang tahu dengan Umar bin Khattab? Bagaimana Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu sebelum Islam Pak? Hah? Bencinya sama Rasulullah SAW, Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu saat itu sampai ubun-ubun Pak. Bencinya luar biasa. Memuncak bencinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan keluar dari rumahnya membawa pedang, sudah dia angkat ke atas pedangnya Pak. Ketemu seorang sahabat, mau kemana engkau wahai Umar? Muhammad sudah kelewat batas, saya nggak bisa maafkan lagi. Saya mau gorok lehernya dia. Apa yang terjadi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Didoain Pak, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi rajulain. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu dari dua orang. Jadi kalau enggak dua-duanya, salah satu dari dua-duanya. Kalau enggak Umar, Abu Jahal, kasih hidayah salah satunya ya Allah. Akhirnya Allah ngasih hidayah siapa? Umar bin Khattab. Doanya siapa? Di riwayat yang lain, Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan Umar bin Khattab. Dikabulkan doanya. Didoain Pak. Abu Sufyan sebelum masuk Islam, istrinya Hindun yang kolaborasi membunuh Hamzah sehingga Hamzah dimutilasi. Tahu anaknya namanya Romlah. Siapa Romlah? Istrinya Rasulullah SAW, dinikah sama Rasulullah SAW padahal bapaknya memusuhi beliau. Lihat indahnya Islam Pak. Yang pada akhirnya Abu Sufyan masuk Islam, Hindun masuk Islam radhiyallahu taala anhu. Dan banyak kisah-kisah begini dalam sejarah Pak. Tak ada Islam mencaci maki orang. Didoain yang ya kita aja yang kebawa emosi. Didoakan. Kita suka kebawa emosi, jengkel, kurang ajar lu ya. Salah kita. Seharusnya kita doain. Yang lain ada yang mau tanya? Masih ada waktu? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ya, istri curhat tentang tetangganya yang buruk. Apa sikap kita? Sama juga kita semua, ada Anda semua, teman Anda di kantor, tempat kerja, teman Anda yang dekat kan selalu curhatan, kan gitu kan ya? Apa sikap kita kalau ada orang lain curhat sama kita dalam kaitan tentang istrinya atau siapa? Membuka aibnya dia. Apa sikap kita? Perhatikan Pak ini jamaah. Perhatikan ini penting. Kalau kita merasa diri kita mampu memberikan solusi, dengarkan. Kasih dia solusi Pak. Tapi kalau Anda tak yakin mampu memberikan solusi, tutup mulutnya. Jangan lanjutkan, tutup mulutmu, jangan diceritain. Jangan cerita. Kenapa? Saya nggak bisa ngasih solusi kamu. Akhirnya apa? Saya menjadi apa? Tukang ngomporin akhirnya. Emang benar begitu tuh memang. Udah lo memang, wah ngomporin mas. Kita terbawa arus nanti. Jangan dilanjutin, jangan. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa ngasih solusi, akhirnya kamu dosa, saya dosa. Enggak, saya mau curhat, kamu kok nggak begitu? Saya kasih orang kamu, ini loh. Telepon sama dia, ini Ustadz, telepon sama Ustadz, kamu curhat sama Ustadz. Kalau ada ibu-ibu pengajian, mohon maaf karena yang sering kan kerap kali ini ibu yang dominan, laki ya ada, cuman kan grafiknya lebih di ibu-ibu. Ada ibu, Ustadz saya punya teman, dia itu lagi ada masalah sama suaminya, ini. Saya stop langsung, mama berhentikan ibu, gak usah lanjutkan pertanyaannya. Urusan ibu apa? Gak boleh kita mendengarkan aib orang lain. Kalau Anda ingin membantu, bukan Anda korek jadi intelijen dulu, jadi auditor dulu, baru Anda nanya ke orang lain. Tidak boleh Pak. Kalau kita mau membantu, tutup mulutnya. Maaf, saya nggak bisa nolong kamu, jangan dibuka aibmu di depan saya. Ayo, saya antar kamu temui seorang ustadz. Ustadz tolong teman saya ini, saya nggak tahu masalahnya. Ngomong sendiri sama ustadz, saya tinggal. Ini baru Pak, teman yang baik Pak. Ya, suami sama konsepnya. Kalau Anda bisa ngasih nasihat, dengerin. Lalu Anda nasihati istri Anda. Arahkan dia. Kalau nggak bisa, udah deh gak usah cerita deh. Udah bikin dosa aja. Nah gituin Pak. Ya mohon maaf, ini yang bisa saya sampaikan. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.